Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman, kita jumpa lagi ya di Titik Balik Perubahan. Setelah kemarin Bang Aswar absen dan digantikan dengan Bang Jani. Pagi ini kita akan ditemani Bang Aswar kembali. Sebelum kita awali kuliah pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa berkah dan bermanfaat. Berdoa, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ini kamu di mana, Kang? Kok Sekolahan. oh, sekolah. Yes. Oke, bismillah ya, kita lanjut lagi. Bukan tambah gemuk, Pak, ini. Apa ya, Kang? Keracunan tapi Nggak tahu ya, tapi nggak sakit sama sekali sih. Kecuali kemarin ya, kemarin dulu. Nggak sakit, cuman panas. Tapi ini udah sejak kemarin pulang dari Jogja udah nggak panas. Ini udah bisa aktif lagi. Ternyata minta ke Jogja badannya. Ya udah dibawa ke Jogja. Untung nggak minta ke rumah sakit. Cukup ke Jogja aja. Oh ya, ini kita punya ya. Kita ada model baru. Saya bukan baru ya, tampilan baru saja ya, biar lebih mudah dipahami. Tapi sebelum kita jelasin ini, kita kembali ke Solving Ego. Teman-teman yang sudah punya bukunya silakan ikut oret-oret. Yang belum silakan disalin. Oke, kita mulai ya. Ego menutupi, sementara kemawasan itu mengungkap. Jadi kemawasan itu dia kesadaran ya, kesadaran diri yang ilahi, kemawasan itu. Awareness di sini ini itu diri, kesadaran diri ya, kualitas kesadaran diri yang ilahi ya. Dan ego itu tidak bekerja berdasarkan kesadaran diri sebenarnya. Dia lebih pada sensasi, kesadaran sensasi begitu ya. Bekerja berdasarkan sensasi, lalu kemudian thinking gitu ya. Itu ego. Nah, apa yang ditutupi oleh ego? Apa yang diungkap oleh kemawasan ya. Apa yang ditutupi yaitu kesalahan gitu ya. Yang ditutupi ego itu adalah kesalahan. Yang diungkap oleh ego itu adalah kesalahan. Barusan ngobrol-ngobrol sama Pak Romanus, di sini ada Pak Romanus loh. Jadi kesalahan yang kesalahan yang paling besar ditutupi ego, dia paling nggak ada dua itu. Ada dua kesalahan ya. Dan itu merupakan luka yang terdalam. Ada dua luka yang terdalam. Luka. Kalau dalam istilah primal wound gitu ya. Wound primal, jadi luka pertama gitu ya. Ada dua luka pertama itu. Sebenarnya yang paling pertama itu adalah luka terhadap takdir Tuhan. Jadi keterpisahan dengan Tuhan itu keterpisahan dengan takdir Tuhan gitu ya. Karena itu putus, masuk kita kemudian ke luka kedua. Kita melihat di awal-awal kehidupan kita kok
loh kok semua orang lain yang menulis takdir kita gitu. Ayo makan, kita harus makan. Ayo sekolah, ikut sekolah. Loh kok semua orang lain. Luka juga kedua di situ, luka terhadap kemanusiaan. Akhirnya makin lama, tunggu saya besar, saya tulis takdirku sendiri. Kata ego ya, aku masa kecil tuh kalian boleh nulis aku sembarangan gitu kan. Nulis aku berjalan, nulis aku harus berjalan seperti ini, makan pakai tangan ini, ya kan, cuci muka pakai tangan ini, megang gelas begini. Oke lah. Ditulis takdir. Jadi ada pengetahuan itu gitu. Ego itu melihat itu, merekam itu gitu kan ya. Rasemi. Jadi terputusnya dengan takdir Tuhan yang Maha Rahim begitu. Kemudian jatuh dia. Ego melihat secara empiris kalau di pengalamannya orang lain yang menuliskan takdirku. Takdir berjalan. Kita kan makan tangan kiri, tangan kanan itu kan itu hasil takdir budaya itu. Ego melihat itu enak sekali kalian ya bisa menulis takdir itu. Gitu kan? Mulai konflik dia dengan aku juga pingin. Itu yang dua keterputusan itu ya. Itu yang ditutupi. Jadi sementara kemawasan itu mengungkap itu ya. Kemawasan itu mengungkap bahwa kamu punya dua masalah. Luka pertamamu itu dua. Pertama dengan takdir Tuhan. Yang kedua dengan kemanusiaan. Kamu melihat manusia lain kok yang menuliskan takdirmu gitu. Marah besar di situ. Shame, shame. Kamu tidak berdaya terhadap manusia lain. Tapi dalam proses penyembuhan itu, justru yang harus disembuhkan itu yang ini dulu gitu. Tapi ada yang kalau pakai metode psikoterapi begitu. Dengan kemanusiaan dulu yang kita, sisi-sisi kemanusiaan kita yang kita pulihkan. Cuman kalau saya dulu langsung dibawa ke sini gitu. Dengan ijazah selesai dulu gitu, lalu nanti kayak tadi tapi itu mana aja boleh lah ya, cuman dalam pengalaman saya yang harus sama Mbah itu pulihkan dulu hubunganmu dengan Tuhan, nanti pulih hubunganmu dengan sisi kemanusiaanmu, terbukti itu. Tapi kalau yang menempuh takdir kemanusiaan dulu, psikoterapi dulu, ya boleh lah. Tapi itu nanti belum tuntas loh, masih ada satu luka asal ya, luka pertama yang harus disembuhkan dengan takdir Tuhan. Kalau itu tidak sembuh, maka kita jatuh pada apa yang disebut dengan meaningless. Meaningless. Tapi saya lihat ada orang-orang semacam Viktor Frankl ya, dia bermakna di kemanusiaan gitu. Viktor Frankl itu kan mampu bertahan karena ingin memperagakan bahwa kebaikan itu, kekuatan hati manusia itu lebih besar daripada bencana apapun kan. Dia belum ngomong ya itu aspek transenden dari manusia kan, kemanusiaan, tapi belum ngomongin soal ketuhanan gitu. Jadi yang transenden itu belum tentu maksud saya gini. Yang transenden itu pasti sifat-sifat ilahiyah, tapi belum tentu makom keilahian gitu deh. Biar ini ya. Transendental itu sifat-sifat keilahian, tapi itu belum makom keilahian. Nah, yang ini memperbaikinya langsung ke makomnya gitu ya. Jadi ada dua yang transenden itu, makomnya dan sifatnya, karakternya gitu ya. Oke, paling enggak itu ya teman-teman. Dua luka awal, dua luka pertama. Luka pertama itu
tak keluar dari rahim ibu. Ya kan, seolah-olah terputus takdir yang baik itu masuk ke dalam takdir yang buruk, diambil alih oleh masyarakat. Soalnya takdir kita kan di dalam rahim kita masih takdir Tuhan tuh, seolah-olah kan. Makanya di sini penting sekali kita, masyarakat itu kalau bisa itu peragaannya nggak jauh-jauh deh dari sifat-sifat Tuhan, sehingga anak-anak itu oh ya ini dia punya ini kan kepekaan, oh ya ini ya mungkin kurang 10% deh takdir Tuhan ini. Ya, jadi nggak terlalu lukanya nggak terlalu besar gitu kan ya. Tapi kalau adik kecil udah dipukul, lah Tuhan macam apa ini main pukul? Jadi 2 luka pertama itu saya kira ini saya coba mengurai. Saya coba mengurai Hawking gitu ya. Saya tidak puas dikasih tabel sama Hawking tuh. Saya tidak puas dikasih peta kesadaran. Ntar dulu bos, ini kan awalnya tidak ada. Dari mana kamu bikin ini? Nah yang ini luka gut view ini untuk mengatasi luka pertama gitu. Keterpisahan yang pertama, keterpisahan dari takdir Tuhan yang baik. Yang ini ya. Ini life view itu dengan kemanusiaan kita di sini, luka-luka yang di sini gitu ya. Dan itu disejajarkan sama Hawking. Ya kayak memang karena kita sudah membawa rasa surgawi itu kan. Kita kan lebih dulu mengalami rasa surgawi, lalu kemudian tuh keterpisahan kan. Jadi tidak benar kita adalah tanpa potensi, tidak benar kita adalah kertas kosong begitu, baru belajar tentang rasa hidup itu di bumi, enggak dong. Kita kan belajar rasa hidup itu dari sono gitu kan. Tapi memang itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan ilmu psikologi gitu kan. Rasa hidup itu mulai dari dalam kandungan juga sudah ada kok. Rasa hidup itu. Jadi kita bukan kayak robot begitu lalu diisi dengan rasa hidup gitu kan. Ya kan enggak. Jadi ini luka pertama ya. Terpisahan dari takdir Tuhan yang baik. Masuk ke sini ya, masuk ke dalam takdir Tuhan yang buruk. Terpisah dua-duanya gitu ya. Makanya ini kalau di kampung tuh kalau kita diajarkan agama itu orang tua itu diantropomorfiskan dengan Tuhan. Ya kan anak-anak begitu. Saya kira semua budaya timur ya. Semua budaya timur orang tua itu diantropomorfiskan dengan Tuhan gitu. Karena itu memang 2 luka awal ya, 2 luka awal. Gitu. Itu penting. Oke, kita lanjut. Apa yang ditutupi ego? Lukanya. Dari luka itulah muncul anania, narsis. Aku tulis sendiri. Takdirku tak tulis sendiri. Dengan penuh cinta aku menulis takdirku loh. Ya, takdirku tak tulis sendiri. Seperti itu. Oke. Itu yang ditutupi. Tapi bilangnya saya kuat, saya kaya. Luka bos. Primal wounding itu enggak bisa kamu tutupi gitu. Namanya itu primal wounding ya. Luka pertama. Jadi traumatik pertama itu bukan dengan manusia, dengan Tuhan. Dengan takdir Tuhan tepatnya. Setidak-tidaknya ini dari pengalaman saya. Nggak usah tanya referensinya dari mana, Frank. Enggak, itu pengalaman saya. Primal wounding. Luka pertama itu dengan takdir Tuhan. Kok berubah kita takdirnya ini? Dari serba enak, mulai turun terus. Di surga serba enak. Dalam rahim
kita udah mulai merasakan panasnya neraka dari dalam rahim itu kan ya. Dalam rahim kita sudah merasakan panasnya neraka dari bumi kan. Orang tua kita bertengkar, makannya sembarangan, minum alkohol, merokok. Wah, udah ngerasain, mulai dia. Masuk ke bumi, ditelantarin. Wah, takdir macam apa ini? Ya, itu penting ya. Yang tutup piolego itu. Primal wounding. Dan ini bukan, tapi ini penyakit yang tidak bisa diasemen di psikologi gitu. Nggak bisa. Keterpisahan dari takdir Tuhan gitu. Maka kemudian tuh kita punya gambar Tuhan. Tuhan buruk. Didegradasi terus saya. Dari surga, masuk ke rahim, masuk ke dunia. Makanya ini bagi yang jomblo-jomblo, itu kalau jangan sampai pas pasangannya hamil bertengkar, KDRT, kurang duit, ribut terus, kasihan yang di dalam rahim itu, kasihan banget. Itu yang paling penting. Ya. Kemudian jawaban dari banyaknya posisi ego yang cacat dapat dimasukkan ke dalam kemasuk akalan yang sering diabaikan. Jadi ya masuk akal tuh kalau jiwa kita kecewa dengan Tuhan. Masuk akal. Masuk akal. Tapi yang tidak dipahami oleh ego, ya betul, karakternya berubah. Makomu tidak. Itu ya. Makomu tidak. Makomu tetap ahsani takwif. Tapi ya karakter kualitas kehidupan memang berubah kan. Memang berubah. Dan sebenarnya perubahan kualitas kehidupan itu bukan karena Tuhan, karena manusia sendiri. Dalam rahim kan bukan karena Tuhan yang mengancam kita gitu ya, tapi karena ayah ibu kita bertengkar karena gara-gara satu ngentut pas makan gitu aja. Gitu ya. Jadi bukan Tuhan yang mengurangi kualitas itu gitu. Tapi kita sendiri takdirnya itu sudah mulai berrelasi dengan manusia yang lain gitu ya. Sudah juga kita mulai traumatik dengan kemanusiaan ini jahatnya gitu ya. Aku lagi enak bobo dalam rahim, dimasukin anggur, masukin asap rokok. Traumatik di primal bondingnya di situ gitu. Primal bondingnya di situ. Tapi itu tidak bisa dijelaskan dengan dengan secara penelitian gitu ya. Ini kan ingatan saya. Ingatan saya dalam kandungan itu terpisahnya di situ. Dan itu kalau kita lihat secara wahyu, Adam tuh mengalami dua itu kan. Dia berkonflik dengan saudaranya, lalu kemudian Adam merasa malu dengan Tuhan gitu kan. Primal wounding itu dijelasin di wahyu, di Quran, primal wounding kita itu. Jadi mau sebagus apa parentingnya juga sebenarnya juga tetap saja nggak bisa. Adam tuh kan dia berkelahi dulu sama iblis tuh. Saudaranya kan tuh ya. Sama saudaranya. Sesama makhluk kan. Sesama makhluk spiritual kan. Habis itu dengan Tuhan dia konflik. Nah penyembuhannya itu ya entah mau ngambil yang dari sini dulu baru sini boleh. Tapi secara pribadi saya dulu itu dari sini dulu gitu. Makanya ketika menempuh ini itu enggak punya teman sama sekali. Betul-betul tidak bersosial gitu ya. Betul-betul mengambil
space berjarak dulu dari kemanusiaan. Tapi saya kira itu apa ya? Ya itu waktu itu ya begitu. Saya mengambil jarak lah. Nggak ada yang kenal. Aswar siapa sih? Nggak ada yang kenal. Orangnya begitu gitu ya. Si pemulihan. Ada proses itu. Tapi saya kira sekarang itu nggak perlu dipisahin. Tinggal transendensi kan. Kalau dulu belum tersistematika gitu ya. Dua luka ini belum terdefinisi juga gitu kan. Sekarang kan transendensi, God view, life view itu udah ada abstraksi yang bisa membantu kita. Sebenarnya keduanya ini nggak bisa dipisahin sebenarnya. Nggak bisa dipisahin. Ini kan gerak double reflektif. Kita ya kan satu kesatuan utuh. Dalam kemanusiaan itu ada keilahian, pada keilahian itu juga ada kemanusiaan. Gitu ya. Tapi memang proses belajar kitanya yang linier gitu kan. Proses belajar kita yang linier seolah-olah ini dulu gitu. Ternyata setelah saya pelajari, oh enggak dong, saya juga Tapi memang interaksi dengan manusia itu lebih sedikit. Karena saya masih mau menyembuhin yang terdalam gitu ya. Luka yang terdalam. Jadi teman-teman ini tidak bisa hanya membaca buku ini. Ini harus transform. Harus transform. Harus transform. Kalau yang baca buku tidak bisa menyembuhkan luka dalam luka ini, luka yang itu harus diabstraksi dia. Nggak bisa dideteksi lagi gitu kan. Nggak bisa dideteksi lagi. Dia harus bisa diabstraksi karena ini makom gitu. Namanya makom tuh ya nggak bisa jadi semen. Sesuatu yang itu mesti marifat gitu ya. Sesuatu yang diketahui dengan marifat. Makanya dalam teori fisika teoritis itu fisika marifat sebenarnya. Fisika yang diketahui secara marifat, tidak lewat eksperimen gitu kan. Pembuktiannya oke lewat eksperimen, tetapi pengetahuannya itu marifat. Fisika aja loh udah marifat gitu ya. Kita masih contohnya bang. Bang, tolong pakai bahasa yang mudah bang. Apa bahasa mudah? Kamu harus bisa marifat toh. Minta yang mudah. Kan gitu ya. Dan ini teman-teman, primal wounding ini, luka pertama ini harus disembuhin gitu. Kenapa? Di sana itu wajah Tuhan itu terukir. God view itu kan wajah Tuhan itu kejam. Mati rasa gitu ya. Ya itu yang kita garap di PCI, kurikulumnya itu di situ aja. Dan itu tidak harus lewat psikologi, karena memang psikologi tidak ada. Jadi kalau ditanya, dari mana kamu dapat ilmu? Bersanad. Sanatnya dari sini. Yang digarap itu. Nah, saya dulu garapnya garap khusus. Jadi sama Mbak itu dia diangkat anak kok, diambil anak lah ya. Dia luka pertamamu itu. Dan itu kalau kita tidak baca lewat wahyu, ya sulit itu mengetahui luka pertama itu. Psikologi tidak bisa mengetahui boro-boro kehidupan sebelum rahim. Dalam rahim aja dia tidak bisa kok. Paling hanya dia bahwa otak emosi itu mulai tumbuh, mulai beraktivitas dalam rahim. Hanya itu toh. Ya kan? Setelah itu dia nggak tahu gitu. Maka cerita tentang Adam itu bahwa kita memang punya luka secara spiritual, pernah jatuh makomnya dari ahsani takwim ke paling dasar itu apa ya? Apa suara safilin ya, makom yang paling hina. The shame paling hina. Ya, saya nyusun pengetahuannya tapi itu pengalaman ya. Terkonfirmasinya lewat wahyu. Oh iya ini. Jadi sebenarnya orang beragama
ya psikolog itu sekunder aja sebenarnya. Soal urusan kejiwaan itu mestinya agama kita dong yang lebih tahu kan. Ya kan? Saya kalau soal kejiwaan itu lebih percaya mursyid saya daripada psikolog itu. Lah mursyid itu tahu kehidupan sampai hari sini, sampai sana sebelum sini juga tahu kok. Ya kan? Lebih dalam pemahaman tentang jiwa itu lebih luas, lebih panjang kan. Bukan hanya yang empiris gitu kan ya. Kalau psikolog kan yang empiris saja itu yang bisa diamati. Artinya dia di sini saja gitu kan. Ini bukan meremehkan profesi psikolog. Tapi itu maksudnya ya ada gunanya, tapi tidak tuntas gitu aja sih. Tidak tuntas. Tidak tuntas. Dan itu yang terus-menerus disembunyikan ego gitu ya. Terus-menerus disembunyikan, itu tutupi oleh ego. Nah, oleh awareness itu dibongkar. Jadi awareness itu bisa tahu sampai ya pas life, bahkan sampai ancestor dia bisa tahu. Karena dia omnipresent kan. Omnipresent. Makanya dibutuhkan tuh abstraksi marifat gitu kan. Bukan analisis. Kalau analisis kan hanya kita lihat sini saja. Nggak bisa analisis ini. Abstraksinya abstraksi marifat. Oke, itu satu. Kita pindah ya. Jadi ini teman-teman perlu primal wounding-nya. Lukaku itu belum sembuh. Kalau nggak sembuh, itu minta disembuhin terus. Dan dia minta kompensasi. Dia akan menampakkan dirinya dalam bentuk wajah buruk. Penderitaan batin, ditinggal ayang, bisnis bangkrut, sakit, itu wajah buruk. Itu adalah gambaran wajah Tuhan yang buruk di dalam jiwa kita. Primal wounding itu kan ya. Wajah Tuhan yang buruk di dalam jiwa kita. Atau wajah kemanusiaan yang buruk di dalam jiwa kita. Itu kalau di EFT dipelajari itu bagaimana menyembuhkan wajah kemanusiaan yang buruk. Nama metodenya personal peace procedure. Itu dipelajari di EFT. Nah, saya kelihatin gambarnya itu gini. Terus saya pernah gambar. Gitu ya. Nah, ini. Ini semua harus disembuhkan ini. Harus disembuhkan. Tapi yang disembuhkan hanya intensitas emosional. Makomnya enggak. Nah, kita mau bikin terapi energi psikologi semakom-makomnya gitu. Bukan hanya eventnya. Kelihatan ya ini di layar ya. Ini kan gambaran wajah kemanusiaan itu ya. Jadi dari kecil itu kita sudah punya gambaran wajah kemanusiaan itu buruk. Wong dipukul. Wong dimaki. Wong dibeda-bedain. Ya, kalau dibilangin ya, di body shaming kan gitu. Itu harus disembuhin. Ini saya, di EFT itu gitu. Ini namanya menyembuhkan life view, gambaran wajah manusia. Apalagi misalnya yang traumatik dengan binatang, gambaran wajah sesama makhluk itu juga buruk. Jadi penyakit itu. Belum dengan Tuhan loh itu, belum dengan takdir Tuhan. Nah, belum, baru di sini. Jadi di energi psikologi EFT saya belajar, yang disembuhin ini gambaran, citra makhluk-makhluknya Tuhan kan. Ternyata sama aja, holiknya sama makhluknya. 11-12 sama buruknya gitu. Seperti itu. Akhirnya terkonfirmasi, makhluknya sama holiknya 11-12, sama-sama buruknya.
sama-sama buruk. Maka itu kemudian tuh orang tua itu representasi gambaran wajah Tuhan gitu ya. Dan Nabi itu wajahnya senyum aja. Ya, tuh. Iya, representasi misal. Karena itu jiwa kanak-kanak akan menilai sama aja. Seperti di atas begitu pun di bawah kan. Atau jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau tanahnya datar, kalau miring wah jauh dong. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kasih tanda kutip bintang ya, kalau tanahnya datar. Kalau tanahnya miring tuh jauh sekali, bisa 10 kilo, tergantung kemiringannya gitu kan. Jadi teman-teman, luka terdalam kita itu adalah gambaran wajah Tuhan yang buruk dan gambaran makhluk Tuhan pun buruk. Itu lukanya itu, yaitu yang disembunyiin oleh ego. Dan gambaran tadi itu nggak bisa selesai dengan hanya membaca buku. Nggak bisa. Kita harus mengubah gambaran tadi melalui diri kita sendiri. Karena gambar tadi itu adalah gambar pada diri kita sendiri gitu. Seperti itu. Dan ini ya silakan saya cari terapi apa gitu ya. Silakan. Pokoknya itu yang saya kira apa ya aspek. Jadi dan gambar itu tuh gambar transenden loh itu. Sesuatu yang filenya itu transend dalam database kesadaran kita kan. Jadi memori itu ya di alam semesta, memori itu punya aspek transendennya gitu kan. Memori transenden itu. Nah, kita kan berusaha untuk menekan memori tadi biar tidak masuk dalam ingatan kita kan. Dengan cara represi, minum obat-obatan macam-macam itu. Bagaimana mau memori transenden itu kita tekan terus biar tidak masuk dalam pengalaman kita. Oke lah, mungkin secara perasaan kita bisa tekan. Ya, tapi di nasib kita apa bisa ditekan? Memori transenden yang aktual di finansial. Ayo gimana coba? Memori transenden yang aktual pada tubuh. Nggak bisa ditekan. Dalam masuk lewat di emosi, kita bisa tekan itu. Ya kan? Jadi memori transenden yang masuk lewat emosi, kita bisa tekan. Tapi yang lewat tubuh, yang lewat nasib, ya kan nggak bisa ditekan. Kita nggak tahu, wong itu potensi aktual kok. Jadi mau nggak usah deh main tekan-tekan begitu, nggak usah main kucing-kucingan lari, nggak bisa lari dari gambar itu. Itu nggak bisa lari. Makanya biasanya kalau di PCI naik 500 tuh nggak bisa lari lagi dia, menyerah pada gambaran buruk yang aktual itu. Ada yang gondrong, ada yang malah ditangkap polisi. Ya selama ini dia berusaha lari dari gambaran citra buruk itu gitu. Maka dari situ sebenarnya kita bisa paham salah satu tujuan kehadiran kita itu mensucikan kembali wajah Tuhan, wajah makhluk di dalam kehidupan kita. Itu aja sebenarnya. Ya kan? Cuman itu. Saya kira itu ya. Dan teman-teman tuh pekerjaan menyembuhkan primal wounding ini itu mestinya lebih diutamakan daripada beli mobil. Lebih diutamakan daripada beli rumah. Bahkan lebih diutamakan daripada sekolah. Saya tahu ini itu kemudian kalau Mbah, saya nggak usah sekolah berarti bisa dong. Asalkan saya bisa menyembuhkan wajah Tuhan yang buruk, wajah kemanusiaan yang buruk, saya jadi bahagia. Ya pasti. Pasti. Lihat aja yang sekolah itu. Nggak menyembuhkan primal wounding-nya. Ya S3 sih. Tapi nggak bahagia gitu. Rumah tangganya kacau, korup. Ya kan? Saya milih ini aja deh, Mbah. Walaupun itu sekolah bagus, tapi karena saya juga nggak punya uang sekolah, saya nyaman dengan kurikulum ini aja, orang miskin. Orang miskin. Tapi kalau jadi orang kaya, saya pilih dua-duanya kan. Jadi nggak kelamaan jomblonya, ketemu kan alma maternya. Saya nggak punya alma mater sekarang. Nggak ada reunian, mau reuni sama siapa.
Saya reuniannya itu ke kuburan. Lalu ya orang waktu belajarnya ini ke makom tiap hari. Akhirnya kalau lebaran tuh saya ke kuburan aja. Temu Mbak Yai, ziarah kuburan, reuni di kuburan nih. Reuninya orang ya gimana dulu ya gitu. Pas lebaran kan orang lain kan kumpul sama alma maternya. Waduh, nggak cocok ini. Kuburan guru-guru saya. Ziarahi satu-satu. Reuni bersama manusia dari dimensi lain. Saking sulitnya dulu itu. Karena untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan manusiawi kan harus punya modal. Minimal bajunya itu harus seragam. Ya saya nggak punya seragam, nggak punya duit. Ya kan? Minimal harus dari latar belakang yang sama. Alumni angkatan segini. Saya nggak ada angkatannya. Akhirnya ke kuburan aja. Kalau di kuburan kan nggak pakai angkatan tuh. Nggak pakai angkatan udah. Nggak ada syarat angkatan gitu ya kalau ke kuburan. Ya memproduksi pengangguran karena ini saya kira primal bonding itu tidak didefinisikan gitu. Kita pikir dengan menghasilkan alat kita hidup enak, bukan. Gambaran Tuhan yang buruk, gambaran kehidupan yang buruk itulah yang harus kita bersihkan gitu. Makanya nggak ada masa depan, sembuhkan masa lalumu, sembuhkan lukamu, masa depanmu itu tumbuh dengan baik gitu. Ya. Dan saya dulu banyak-banyak ke kuburan. Biar nggak ingat-ingat masa depan gue ke kuburan ini. Ya latihannya begitu dulu sama. Ya saya kalau di Jakarta itu tiap hari Jumat sama Habib Qasim. Habib Qasim itu adanya Habib Jafar, Nurul Mustafa. Itu tiap hari Jumat itu ziarah, kerjanya ziarah. Weekend itu ziarah, weekend itu ziarah. Biar bisa tahu gambaran Tuhan apa sih yang belum saya, gambaran Tuhan yang buruk apa yang belum bisa saya hapus, gambaran kemanusiaan apa yang belum bisa saya hapus, gambaran kemanusiaan miskin kan di kuburannya wali itu kan banyak orang susah. Iya, gambaran ini yang belum saya hapus. Kan banyak peminta-minta kan. Iya, hapus itu hapus, kasih terus. Di training sama Habib Qasim. Aduh. Itu tiap hari Jumat. Tiap hari Jumat keliling-keliling kita lihat tuh gambaran kemanusiaan buruk. Masih ada peminta-minta. Memintanya di tempat-tempat wali. Gitu-gitu itu. Oh, ini gambar. Lumayan tuh saya belajar ya menghapus gambaran. Jadi kamu harus banyak uang untuk menghapus gambaran kemanusiaan yang buruk. Itu saudaramu, itu dirimu sendiri itu diajarin gitu. Jadi tiap Jumat itu saya enggak pernah selama buka fitness itu enggak pernah di toko. Jumat, Sabtu, Minggu itu saya belajar gimana sih ini. 4 hari di toko, 3 harinya itu keliling-keliling kuburan untuk melihat gambaran kemanusiaan. Karena di kuburan itu biasanya banyak gelandangan. Iya, banyak gelandangan gitu ya. Jadi ya seperti itulah menyembuhkannya ya. Dan jangan sampai juga di sekolah. Ini justru memproduksi gambaran kemanusiaan yang buruk. Karena murid dihukum terus gitu kan. Dikasih PR terus. Nah, itu tambah luka lagi, benar kan? Di rumah ditulis oleh ibu, di sekolah ditulis oleh guru. Tunggu aku kalau selesai kuliah, saya tulis juga kalian. Itu poinnya. Jadi teman-teman itu pokoknya siapin waktu, siapin duit untuk menyembuhkan gambaran Tuhan yang buruk dalam diri, gambaran kemanusiaan yang buruk dalam diri, itu primal bonding kita tuh. Makanya saya ponakan saya itu, kamu nggak usah terlalu musingin masa depanmu, sembuhin 2 ini deh. Nggak usah sedih kalau nggak keterima di kampus terbaik manapun, nggak usah, sembuhin 2 ini. Kamu cukup sembuhin 2 ini, insya Allah kamu bahagia. Meskipun nggak punya alma mater, meskipun nggak punya jaket. Itu saya keponakan saya itu kayak gitu. Kamu nggak usah. Itu bukan ukuran kebahagiaan gitu ya. Luka batin awal ini yang pertama tuh harus sembuhin. Setelah itu kamu nanti jadi jenius pokoknya.
Kamu punya reseptor yang otentik. Reseptornya itu kan yang bisa reseptor itu punya kesadaran diri yang otentik, dari yang situ kemudian dia bisa menghasilkan tindakan spontan yang jenius, kan gitu ya. Tindakan spontan yang jenius. Saya kira itu pagi ini ya. Ini harus diungkap ya, harus diungkap. Hanya ini kok, nggak usah tutup-tutupi. Ego menutupi, kesadaran itu mengungkapnya. Ya, primal wounding. Siapin aja uangnya. Terapi cari yang bisa kamu percaya. Ya, sebab ini mungkin cari sembuhkan gambaran Tuhan yang buruk itu dalam diri, karena Tuhan tidak begitu. Sembuhkan juga gambaran kemanusiaan yang buruk, karena memang sejarahnya begitu. Kalau Tuhan tidak begitu, tapi kalau sejarah kemanusiaan memang begitu. Sepanjang sejarah kemanusiaan itu dimulai dari keburukan. Ada dosa pertama gitu kan ya. Dosa memperebutkan pasangan ya. Hati-hati itu. Kecemburuan gitu ya. Kecemburuan. Ada budaya culture shame di sana. Peniadaan ya kan. Meniadakan yang lain untuk mendapatkan yang lain gitu. Itu kan di ceritanya anaknya Adam ya. Habil dan Qabil. Itu sebenarnya gambaran akan culture shame itu seperti itu. Dihindari mestinya. Bukan, aku kan cucunya. Wah, kamu nggak belajar dari sejarah kalau kayak gitu. Masa aku cucunya ya. Harus lebih baik dari mbahnya. Loh, ambil hikmahnya. Jangan dinormalisasi. Oke, itu dulu. Saya kelas di Rumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Teman-teman yang pengen memiliki buku-buku Hawkins, Dissolving Ego, Transcending Level of Consciousness, dan lain-lain, bisa di HP ya, atau bisa tanya-tanya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.